Berapa banyak dari saudara yang tahu Tuhan kita selalu baik? Aminnya yang paling keras. God is good, amin saudaraku. Dalam tahun 2021 ini God is good. Mewakili Gembala Sidang Senior Gereja Keluarga Allah, saya ingin mengucapkan kepada saudara, Happy New Year. Selamat tahun baru saudaraku. Wow, amazing, kita sudah melalui 2020. This is the beginning of 2021. This is the first Sunday. Minggu pertama saudaraku dari 2021 ini. Itu sebabnya as usual saudara, saya akan membagikan kepada saudara pesan profetik yang diberikan kepada gereja kita ini di 2021 ini. Saya percaya apa yang didapatkan oleh Gembala Sidang Senior kita bukan suatu kebetulan saudaraku. Sekalipun honestly saudara, at the beginning waktu saya dengar Pastor Obaja sharing tentang hal ini, I'm a bit confused gitu saudaraku. Kalau tahun lalu gitu kita dikasih, karena setiap tahun di gereja kita pasti kita akan sharingkan rema apa untuk gereja kita saudara. Pesan profetik apa untuk gereja kita. Tahun lalu yang kita terima adalah the year of God's glory. Ya ngerti lah ya Pak ya, kita nangkap gitu kan. Tahun sebelumnya kita terima rema the year of great miracle gitu. Amin gitu kan saudaraku. Tapi tahun ini waktu kita sempat saudaraku duduk dan Pastor Obaja itu men-sharingkan rema yang beliau tangkap ini, I'm a bit confused gitu saudara. Beliau mengatakan, saya masih ingat sekali. Tuhan berbicara buat saya kata dia. This is the year of the Holy Spirit. Waktu saya dengar itu Bu, jujur saya bingung. Maksudnya gimana? Itu sebabnya saya akan mengajak saudara terlebih dulu kita buka di dalam Sakaria pasalnya yang keempat. Sakaria pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Izinkan saya mengajak saudara membaca satu demi satu ya, saudaraku ya. Per ayat, saya akan mengajak saudara membawa saudara. Dari ayat yang kita baca ini saudaraku, ketika saya mempersiapkan firman ini, jujur saudara, saya merasa kayak ditampar habis-habisan. Let's see ya, kita lihat ya saudaraku, seperti apa Roh Kudus akan berbicara buat saudara. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu dalam hal ini Sakaria saudaraku, lalu dibangunkannyalah aku. Seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Do you feel it saudara? Dibangunkannyalah aku. Seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Adakah di tempat ini saudara yang tanpa saudara sadari kau tertidur di 2020? Are you asleep? Of course, not physically. Tentu saja bukan secara fisik, Pak. But are you asleep? Spiritually? 2020 saudaraku, ada begitu banyak anak Tuhan. Menyedihkan buat saya saudaraku. Bahkan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Raksasa-raksasa roh. Kau tertidur di 2020. Hari ini saudaraku, dibangunkannyalah aku. Seperti dibangunkan dari tidurku. Saya perkatakan buat setiap raksasa-raksasa rohani di tempat ini. This is a time to wake up. Bangun, saudaraku. Manusia rohmu harus bangun kembali. Firman ini mengatakan kepada setiap kita saat ini. Saya tidak tahu satu demi satu keadaan saudara hari ini. Tapi kalau ada di antara saudara yang saat ini engkau tertidur. Bangun. Rise up again. Ayat kedua saya bacakan saudara. Maka berkatalah ia kepadaku. Malaikat itu berkata kepada Sakaria. Apa yang kau lihat? Waktu saya baca ayat demi ayat ini ya saudara. Saya takjub loh dengan firman saudaraku.
Bagaimana sebuah firman yang disampaikan dan ditulis beribu tahun yang lalu can still speak exactly dalam satu keadaan yang ada sekian ribu tahun. What do you see? Apa yang kau lihat, Bu? What do you see? Apa yang kau lihat dari dirimu di 2021 ini, saudaraku? What do you see? Because what you see will affect everything. What do you see? Apa yang kau lihat tentang pekerjaanmu di 2021 ini? Apa yang kau lihat tentang kesehatanmu di 2021 ini? Apa yang kau lihat, anak muda, tentang masa depanmu di 2021 ini? Sebagian orang mengatakan, Pak, you will become what you see. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. What do you see? Ayat selanjutnya, saudaraku, kalau kita baca di ayat ketiga dan keempat. Sakaria melihat. Bukan dia tidak melihat, saudaraku. Sakaria melihat. Saya bacakan buat saudara. Ini yang dia katakan, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas, seluruhnya tempat minyak di bagian atas kandil itu ada 7 pelitanya, 7 corot. Pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu ada pohon zaitun terukir padanya, satu sebelah kanan, tempat minyak itu satu di sebelah kirinya. Sakaria melihat. Tapi kalau saudara teruskan ayat ini, di ayatnya yang keempat dia berkata, lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apa arti semuanya itu, Tuanku? Dia melihat, but he doesn't understand. Adakah saudara hari-hari ini di tempat ini? A glimpse, saudara bisa melihat tentang 2021. Ada sebagian dari saudara, bahkan banyak di antara saudara yang berkata kepada saya, Pastor, I don't know. Saya nggak tahu. Dan dengar ini saudaraku, saya bersyukur. At least saudara. Mungkin sebagian dari saudara kepada orang lain, you can pretend. Saudara bisa berpura-pura. Saya tahu ada orang-orang yang sudah ada di titik terendah dari kehidupannya. Saudara sudah tidak kuat. Tapi di depan orang lain, you pretend you have to be strong. Ada sebagian dari saudara bahkan yang sudah ada di titik saudara down. Saudara habis. Tapi di depan orang lain, you pretend that you are okay. Tapi bolehkah saya katakan ini saudaraku? At least di depan Tuhan, you don't need to pretend. Ayat 5 saudara kalau kita lanjutkan. Sakaria tidak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Apa yang Sakaria katakan? Berbicaralah malaikat itu dengan aku, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semuanya ini? Apakah Sakaria berpura-pura saudaraku? Coba saudara baca. Apakah Sakaria berkata, I know. Enggak Pak. For once at least saudaraku di depan Tuhanmu you do not need to pretend. Hari ini, apapun keberadaanmu, seperti apapun, bahkan ketika engkau bingung sekalipun dan engkau berkata, Tuhan, I don't know. For once, Sakaria menjawab kepada malaikat itu, jawabku, tidak Tuanku. Sakaria berkata, I don't understand. Aku tidak mengerti. Berapa banyak dari saudara yang mengatakan persis seperti Sakaria ini. Aku nggak ngerti Tuhan. Seperti apa masa depanku di 2021 ini? I don't know. Aku nggak ngerti Tuhan. Gimana aku bisa memperbaiki pernikahanku? I don't know. Aku nggak ngerti Tuhan. Gimana caranya aku bangkit dari diriku sendiri? I don't know. Doa saya kalau itu yang saat ini engkau katakan, saudaraku, jauh di dalam hatimu, saudara. And that's why the reason you are here. Because you realize something.
trust, saudaraku. Saudara menyadari satu hal ini, you need God in your life. Kalau itu engkau, saudaraku, kalau itu engkau, saya bersyukur ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Kita lanjutkan di ayat yang ke-6 dari Sakaria 4, saudara. Ini ayat yang sangat-sangat favorit. Zaman saya masih remaja, Pak. Ayat ini seringkali, saudaraku, dibuat seperti gantungan. Zaman saya masih remaja, ayat ini seringkali, saudara, dibuat sebagai poster. Kita ada di zaman paperless, saudara. Mungkin saudara bisa masukkan ayat ini di sosial media saudara untuk mengingatkan apa kata ayat ini, saudaraku. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam 2021. Kalau engkau mau berkemenangan, ini kuncinya. Oh, saya tidak mendengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Itu sebabnya kenapa tahun ini disebut, saudaraku, the year of the Holy Spirit. Karena di tahun ini, saudara, kalau kau mau berkemenangan, kalau kau mau berhasil, dia harus jadi dominan dalam hidupmu. Dia harus ambil alih, dia harus aktif dalam hidupmu. 2021 dengar ini, saudaraku. Decide from the very beginning. Putuskan sejak dari awal. Itu sebabnya judul firman Tuhan hari ini, starting point. Putuskan starting pointmu. Kau memulai sejak dari beginning 2021. Engkau berkata, this is the year of the Holy Spirit. Ini tahun Roh Kudus. Ini tahun di mana hanya ketika not by might, nor by power. Saudara lanjutkan ayatnya yang ke-7, saudara. Wow, ini amazing, saudara. Saya akan ajak saudara melihat ayatnya yang ke-7 dari terjemahan yang berbeda, saudara. Kalau terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, originalnya seperti ini. Siapakah engkau gunung yang besar? Tapi di dalam terjemahan satu bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara, dikatakan seperti ini. Rintangan sebesar gunung pun akan tersingkir di depanmu. Ini bahasa yang easier to understand, saudara. Karena kadang ketika dibahasakan seperti yang tadi kita baca, kita nggak ngerti maksudnya bagaimana. It's the easier way. Ketika saudara mulai belajar di 2021 ini, not by might, nor by power, but by the Spirit. Lihat ini, saudara, rintangan sebesar gunung pun akan tersingkir di depanmu. Hari ini, saudaraku, saya ajak setiap dari saudara dimanapun saudara duduk, angkat tanganmu seperti ini. Deklarasikan, saya tidak tahu apa rintangan sebesar gunung dalam hidupmu. Adakah rintangan itu sakit penyakit? Adakah rintangan itu masalah di keluargamu? Hari ini bersama-sama deklarasikan, saudaraku. Rintangan sebesar gunung pun. Rintangan apapun itu, saudaraku. Tersingkir. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Multimedia boleh tetap dikeluarkan ayat ini. Dan yang paling saya suka, saudaraku, kata-kata ini mengatakan seperti ini.
rintangan sebesar gunung pun tersingkir di depanmu. Media boleh munculkan lagi ayat tadi? Tersingkir dari depanmu, artinya apa saudaraku? In front of you, artinya apa saudara? Saudara akan melihat itu dengan kedua mata saudara sendiri ketika itu tersingkir di hadapanmu. Rintangan apa yang saudara pikir itu seperti gunung. 2021 saudaraku. Kalau saudara menyadari, saudara ambil, you decide. From the very beginning, you decide. Starting pointmu, you decide. This is the year of the Holy Spirit. Maka rintangan sebesar gunung pun di depan matamu saudara tersingkir. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kita lanjutkan saudara. Di sana dikatakan apa? Engkau akan membangun, media boleh dimunculkan. Engkau akan membangun kembali rumahku. Doa saya, kalau ada rumah Tuhan di dalam hatimu yang di 2020 kemarin sempat roboh, bangun kembali. Tata kembali mezbahmu, saudaraku. Come on. The least you can do. Saudara masih ada di awal dari 2021 ini, saudaraku. Adakah yang atapnya sudah roboh? Adakah yang sudah satu demi satu crumble dalam hidupmu? Pastor, saya tadinya adalah orang yang menyala-nyala. Pastor, saya orang yang all out melayani Tuhan. Adakah itu sekarang hilang dari hidupmu? Pastor, tadinya setiap kali diperkatakan untuk kita doa puasa, untuk kita bangun Pondok Daud. Saya orang pertama, saya selalu setiap hari, saya bangun Pondok Daud. Adakah itu sudah mulai crumble dalam hidupmu? Where is it right now? Hari ini saya berdoa saudaraku. Yang roboh, dibangun kembali. It's not too late. Kenapa saudara? Kita lanjutkan saudara. Pada saat engkau meletakkan batu yang utama di tempatnya. This is amazing, saudara. Pada saat engkau meletakkan batu yang utama di tempatnya, orang-orang akan berseru, alangkah indahnya. Pastor, apa maksudnya? Yang namanya batu utama, saudara, seharusnya ditaruh di tempat yang utama. Yang mengerti aminnya paling keras, saudara. Apa itu batu utama, saudara? Bahasa Inggrisnya saudara akan mengenal dengan kata-kata cornerstone. Who is the cornerstone? Batu utama harus diletakkan di tempat yang utama. Ketika itu saudara lakukan, dengar ini. Orang-orang melihat saudara, mereka akan berkata, alangkah indahnya. Oh, saya nggak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Ketika di dalam kehidupanmu saudara mulai menyadari batu yang utama bukan di tempat yang paling belakang. Batu utama bukan di tempat yang kesekian. Dia batu utama. He is the cornerstone. Dia harus diletakkan di tempat yang utama. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Maka dia akan mulai menata kehidupanmu. Maka yang tadinya gelap, dia akan jadi terang buat hidupmu. Ketika itu terjadi, saudaraku, orang di sekelilingmu melihat hidupmu. Mereka berkata, wow, alangkah indahnya. Doa saya 2020, ada anak-anak Tuhan yang menyadari hal ini. Starting point, mulai dari awal 2021 ini, engkau membangun batu penjuru, meletakkannya di tempat yang utama. Roh Kudus jadi nomor 1. Oh. Kalau saudara menyadari ya saudaraku, baca Alkitab dari sejak awal sampai akhir. Read it.
Even from Genesis, saudaraku, saudara sudah bisa menemukan jejak Roh Kudus. Izinkan saya mengatakan ini. He is the mastermind behind everything. Dia bukan hanya sekedar nama, saudara. He is behind everything. 2021 ya, saudara. Masalah banyak orang. Selama mereka belum menyadari Dia yang utama. Selama saudara masih menggunakan kekuatanmu. Selama saudara masih mengandalkan segala koneksimu. Semua jalan yang kau punya, strategimu. Izinkan saya katakan ini, Pak. Tiring. Trust me. I've tried. Saya sudah nyoba, Pak. I'm tired. Capek. Tapi kalau di 2021 ini, engkau mulai menyadari, not by might, not by power, but by the Spirit, says the Lord. Manusia aja ya, saudara, sorry ya. Saudara kalau pakai barang yang rekomendasiin, yang ngomong orang ternama, percaya nggak, saudara? Lebih percaya. Itu sebabnya kenapa produk-produk brand-brand terkenal mereka pakai artis-artis yang terkenal, aktor-aktor yang terkenal. Kenapa? Nama itu speak for itself. Ayat ini berkata, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Saudara butuh jaminan apa lagi, saudara? Tidak ada nama di atas segala nama selain nama Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara butuh garansi apa lagi? Nama ini sudah proof. Jangan lari pada yang lain. Jangan cari kekuatan. Jangan andalkan kemampuan. Tiring. Apa tidak kurang, saudara, di 2020 kita melakukan itu? Isn't it tiring? 2021 saya berdoa, kita menyadari batu utama harus ditempatkan di tempat yang utama. Tidak ada strategi yang lebih besar daripada yang satu ini. Tahukah saudara, saya pakai disclaimer ya saudaraku, supaya saudara tidak salah tangkap. Strategi Yesus terbesar pun adalah Roh Kudus. Saya pakai disclaimer supaya saudara tidak menganggap ini seperti kayak seolah-olah kita memanfaatkan Roh Kudus. No, that's not it. Tapi bahkan Tuhan kita, saudaraku, Tuhan Yesus pun, kita buka ayatnya, Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-7, dia menyadari, dia mengerti, saudara. Itu sebabnya dia berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus itu strateginya ya saudaraku, yang paling dia pakai. Strateginya apa? Roh Kudus, dia tahu. From the very beginning dia tahu. Dia mengerti ketika dia disalib di atas kayu salib. Dia mati saudaraku, murid-muridnya akan down. Dia tahu. Kadangkala dalam kehidupan ini ketika kita diizinkan, Bu, menghadapi hal-hal yang di luar pikiran kita, tidak seperti yang dijanjikan. Kita down. Kita confused. Kita mempertanyakan, apakah benar, apakah firman itu bisa dipercaya. Yesus tahu itu, saudara. Itu sebabnya sejak dari awal, saudara.
Yesus berkata adalah lebih baik kalau aku pergi. Kenapa? Pada saat itu dia mengutus penghiburnya. Siapa penghibur itu saudara, dan saya semua tahu siapa penghibur itu. Roh Kudus. Ketika dia diutus saudaraku, murid-murid yang sudah hancur, murid-murid yang ketakutan, dalam keadaan kebingungan, murid-murid yang sudah lulu lantak keadaannya dibangkitkan kembali. Oh, men. 2021 ya saudara. Kadang saya sedih melihat keadaan gereja-gereja Tuhan, keadaan anak-anak Tuhan di 2020 kemarin. Tapi ketika saya mulai mempelajari ini ya saudaraku. Pastor Obaja mulai berbicara. I'm amazed saudara. Tuhan kita tidak pernah salah. Rencananya tidak pernah gagal. Roh Kudus diutus untuk mulai membangkitkan satu demi satu demi satu demi satu demi satu raksasa-raksasa rohani di tempat ini bangkit kembali. Bukan hanya itu saja saudaraku, pada saat Yesus akan terangkat naik ke surga, apa yang dia pesankan? Masih ingat Kisah Rasul 1 ayat 6-8, apa yang dia katakan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara akan menemukan jejak demi jejak. Tuhanmu sudah pesan saudara. Itu sebabnya Yesus itu kekeh. Tunggu di atas loteng Yerusalem. 2021 ini saudaraku, engkau yang kemana-mana, kau berlari-larian. Izinkan saya katakan ini rema. Pastor Jonathan terus-menerus katakan ini ke saya. Saya jujur saudaraku, sekian waktu ini rasanya kayak sudah mau lari gitu sudah. Tapi beliau terus mengingatkan saya, tunggu di loteng atas Yerusalem. Naik ke atas. Engkau yang masih ada di bawah saudaraku, tidak heran, sama seperti saya ngalami saudara. Kenapa saya katakan ini? I experience it. Kalau saudara terus ada di bawah ya saudara, apa yang mengkhawatirkan engkau adalah perkara yang di bawah. Kalau kau ada terus di bawah, come on. Yang akan membuat engkau mundur, yang akan membuat saudara down adalah perkara yang di bawah. You need to go up. Naik. Saya pernah men-sharingkan, saya nggak tahu di ibadah ini ataukah yang sebelumnya. Salah satu burung yang paling terkenal saudaraku, yang saudara sering nyanyikan adalah burung Raja Wali. Bisa dikatakan burung Raja Wali ini rajanya burung saudara. Tapi rupa-rupanya saudaraku, ketika burung Raja Wali ini terbang rendah saudara. Ada seekor burung yang berani main-main sama burung Raja Wali ini saudara, namanya Gagak. Dia suka matuin nih burung Raja Wali saudara. Burung Gagak itu amazing sekali, kalau saudara belajar itu nanti saudara akan menemukan banyak hal. Pada saat burung Raja Wali terbang rendah, burung Gagak ini suka matuin saudara, dia suka ganggu. Jadi dengerin nih, orang Kristen, anak Tuhan, bukan berarti karena kau jadi anak Tuhan gak ada yang matukin engkau. Rajanya burung, tetap ada burung yang gangguin. Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Jadi orang Kristen tidak jaminan engkau tidak punya masalah, aminnya yang paling keras. Jangan sampai saudara salah berpikir bahwa jadi orang Kristen itu yang ada mujizat, hanya mujizat, gak pernah ada proses dan pembentukan. You make a big mistake. Tapi tahukah saudara, ketika burung Raja Wali ini dipatukin oleh burung Gagak, he doesn't care. Dia nggak repot-repot terganggu dengan si burung Gagak. Tahukah saudara apa yang dia lakukan? Dia cukup terbang naik lebih tinggi. Dia cukup terbang lagi lebih tinggi lagi. Sampai di level ketinggian tertentu burung Gagak ini tidak akan kuat, dia akan jatuh saudaraku. Dan Raja Wali ini akan terus terbang mengepakkan sayapnya. Dia naik ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Izinkan saya mengatakan ini. Engkau butuh Roh Kudus untuk menerima kuasa. Tanpa kuasa saudaraku, engkau akan dibully, engkau akan jadi permainan, engkau akan terus-menerus kalah dengan masalahmu. You need Holy Spirit. Saya bacakan satu ayat lagi saudaraku, bagaimana Yesus itu benar-benar buat Yesus itu sudah ada di dalam pikiran Allah Bapa saudaraku. Sejak dari awal. Holy Spirit is the mastermind behind everything.
Kita buka ya Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hari ini saya berdoa saudaraku, terima Roh Kudus. Teman-teman yang mungkin bagi saudara, Roh Kudus masih merupakan pribadi yang asing. Doa saya sejak dari hari ini, mulai kenali dia. Dia bukan benda, dia pribadi. Dia bisa berduka, dia bisa dekat. Dia sosok pribadi saudaraku. Kenali dia secara dekat. Orang-orang yang dalam hidupnya dipakai Tuhan dahsyat, ada jejak Roh Kudus di sana. Cek. Saya pernah menanyakan ini dalam hidup saya, saudaraku. Tuhan, jejak Roh Kudus awal apa ya dalam hidup saya? Begitu cepat, saudara, Roh Kudus itu jawab saya. Do you remember? Pertama kali saya datang ke gereja, saudaraku, saya nggak kenal siapa-siapa. Saya duduk belakang seperti Bapak yang ada di belakang itu. Saya malu karena nggak kenal siapa-siapa. Saat itu saudaraku yang khotbah Pastor Obaja, yang mimpin pujian Pastor Samuel Dudi. Saya dari atas nggak pernah bisa berhenti, nangis terus. Itu pertama kalinya saya ke gereja Kristen, saudara. This is keluarga Allah adalah gereja pertama, gereja Kristen pertama buat saya, saudaraku. Saya di sana, saudaraku, saya menangis sejadi-jadinya. Tadinya saya dari agama lain, saudara. Saya nggak tahu harus bereaksi bagaimana. Itu sesuatu yang tidak pernah Pak saya alami sebelumnya di tempat saya. I don't know, I just don't know. Saya seperti kayak orang bodoh yang lihat kiri kanan, saya hanya bisa nangis tanpa bisa nahan. I don't know apakah saudara pernah mengalami seperti saya itu. Dan ketika saya alami itu di atas saudaraku, saya dengar satu suara berkata kepada saya seperti ini, kamu cari siapa di sini? Saya gimana sih saudara, jiwa baru, saudara kebayang dong. Nggak ngerti apa-apa, nggak ada yang ngajarin. Ada satu suara berkata seperti itu, siapa yang kamu cari? Saya lihat di depan saya lihat kiri kanan saya lihat ke belakang saya. Nggak ada satu orang yang ngajak saya bicara. That's the first moment saudaraku. Saya nangis waktu Roh Kudus ngomong gitu ke saya. That's the first moment saya menemukan jejak Roh Kudus dalam hidup saya. Sejak dari hari itu, my life has changed. Hidup saya berubah. Temukan Roh Kudus, saudara. Dia nggak jauh. Dia di hatimu. Bahkan kalau saudara cari, saudaraku, nama-nama orang-orang besar yang dipakai Tuhan, ada jejak Roh Kudus di sana. Masih ingat Yohanes Pembaptis? Orang yang dipakai membuka jalan bagi Yesus. Dari rahimnya, Alkitab berkata anak itu melonjak. Dia kepenuhan roh sejak dari rahim. Ada jejak Roh Kudus di sana. Sadari ini saudaraku, 2020 adalah tahun Roh Kudus. Hari ini saya akan memperkatakan ini yang jadi saya percaya. Tuhan mau jadi atas setiap kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya akan bacakan buat saudara. Saya akan deklarasikan ini sebelum nanti setelah ini saudara bisa siapkan minyak saudara. Kita akan berdoa untuk awal tahun. Biasanya tradisi gereja kita semua akan maju ke depan dan ditumpang tangan. Tapi tahun ini berbeda saudaraku, kita nggak akan lakukan itu. Itu sebabnya saya minta saudara untuk bawa minyak masing-masing. Bagi saudara yang nggak punya ataupun nggak bawa, saudara bisa angkat tangan seperti ini. Nanti dari pelayan Tuhan bisa membantu mungkin, boleh Pak Chandra bisa bantu. Tanya di sekretariat, oke. Turunkan dulu saudaraku, nanti setelah kita akan masuk seperti ini, biar pelayan Tuhan bisa bantu. Teman-teman boleh dibantu. Ada minyak ditaruh aja di kayak gelas kecil gitu buat teman-teman yang mungkin nggak bawa. Saudara, saya akan bacakan ini buat saudara ya, sementara dari sekretariat mempersiapkan. Maafkan saya ya teman-teman ya, membantu yang tadi tidak bawa. Saya akan bacakan saudara Yesaya 44 ayat 1-3. Sama-sama yuk saudaraku. Kita lihat. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku.
Hai Israel yang telah kupilih, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Dengar ini saudaraku, firman ini untuk engkau, firman ini untuk saudara. Dia membentuk engkau sejak dari kandungan, yang menolong engkau. Sampai dengan detik hari ini tidak henti-hentinya dia masih menolong engkau saudaraku. Jangan takut, hai hambaku Yakub. Hai Yesrun yang telah kupilih, sebab aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus, hujan lebat ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, berkatku ke atas anak cucumu. Kata kuncinya saudaraku, lapar dan haus. Saya berdoa saudara. Hal yang sama yang terjadi kepada saya bertahun-tahun yang lalu. Pribadi Roh Kudus itu menjamah satu demi satu saat ini. Bahkan ketika nanti kita berdoa ya saudara. Saudara oleskan minyak ini di dahi saudara. Ketika kita nanti berdoa, dengar ini saudara. Saudara yang bahkan ada di rumah-rumah, jangan kecil hati. Saya tadi mendapat satu kesaksian saudaraku yang membuat saya takjub. Ada sepasang suami istri yang tadinya adalah pelayan Tuhan di gereja kita di Jakarta ini. Mereka pindah ke Bali saudara. Ternyata tanpa kami ketahui saudaraku, mereka sedang ada di dalam keadaan sakit. Satu penyakit yang mereka sudah berusaha, tapi tidak kunjung-kunjung sembuh saudaraku. Mereka sudah berusaha lah saudara, mereka minta didoakan sekian banyak orang, tapi terus masih tidak kunjung sembuh. Rupa-rupanya saudaraku, hari ini, tadi ketika Pastor Jonathan berdoa, dari tempat ini, mereka ada di Bali, saudara. Mereka bahkan tidak bersama di sini loh, saudara. Tapi dengar ini, mereka lapar dan haus. Mereka lapar dan haus. Mereka lapar dan haus. Mereka berdua sepakat sehati, saudaraku. Dengan keberadaan mereka, mereka begitu putus asa, mereka mencari jawaban, tidak kunjung dapat jawaban. Hari itu mereka angkat minyak mereka tinggi-tinggi dan mereka bukan oleskan, bahkan saudaraku, mereka guyurkan minyak itu di atas kepala mereka. Mereka menangis sejadi-jadinya minta pertolongan Tuhan. Jadi dimanapun saudara berada, hari ini saya katakan, lapar dan haus adalah kuncinya. Saat ini tanpa terkecuali saudaraku, bukan tangan manusia yang berkuasa, tapi bahkan dengan tangan saudara sendiri. Tapi dari dalam hatimu yang paling dalam, engkau haus dan lapar akan Roh Kudus, kuasanya akan mengalir. Terima berkat di awal tahun ini, bangkit berdiri jemaat Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Semangat, come on ya. Fall in this place. Satu demi satu Tuhan. Satu demi satu. Fill with your Holy Spirit. Lord, I'm crying out for more. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more.
for you. Come Holy Spirit, fall in this place. Fall Lord, fill every heart. Kau isi setiap hati yang haus, hati yang lapar. Jesus. Saudaraku, angkat minyak itu tinggi-tinggi di atas kepala saudara, kita berdoa. Tuhan, kami tahu minyak ini adalah satu sarana yang kau pakai. Minyak ini adalah satu sarana pengurapan. Itu sebabnya saat ini setiap minyak yang diangkat, dikuduskan, diberkati. Minyak ini menjadi minyak pengurapan atas kehidupan kami. Sehingga ketika minyak ini menyentuh tubuh kami, pengurapan-Mu mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki kami. Saudaraku, buka minyak saudara, oleskan di tangan saudara. Yesus, taruh di dahimu saudaraku. Di dalam nama Yesus, pengurapan di 2021 ini mengalir atas kehidupanmu. Tahun ini adalah tahun di mana kau memulai bersama dengan Roh Kudus. Dia bukan lagi pribadi yang asing dalam kehidupanmu. Dia bukan Allah yang jauh dari hidupmu. Tahun 2021 ini, dia jadi sahabatmu, dia jadi penghiburmu, dia jadi gurumu, dia jadi mentor agungmu, dia jadi segalanya dalam hidupmu. Batu utama yang seharusnya diletakkan di posisi yang utama di dalam nama Yesus. Terima pengurapannya saudaraku. Engkau yang bisa berbahasa roh, engkau lihat setiap hati yang haus Tuhan. Bahkan saat ini setiap sakit penyakit disembuhkan. Mujizat demi mujizat-Mu Tuhan. Oh Jesus, Imerete karala la ba 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 ba. Imerete kaya basi. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, for in this place I live on the Lord. Shinera be shanara la ba 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 ba.